Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kedua, bab larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 sesuai tajwid. 2. Mampu membaca Quran surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan tajwid. Ya, simak baik-baik materi ini sampai selesai agar kalian bisa membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Selanjutnya, membaca Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya, ayatnya sudah ditampilkan dalam bahasa Arab dan kemudian tulisan dalam bahasa Latin juga. Kemudian ada terjemahannya di bawah. Jadi diperhatikan baik-baik tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ya, saya ulangi pembacaan Al-Qur'annya sambil saya jelaskan bagaimana hukum dan panjang pendek atau cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, poin yang pertama, wala itu dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Ya, wala taqo qaf yang mati atau yang sukun itu adalah bacaan qalqalah. Bacaannya dia dipantulkan. Qalqalah dalam hal ini qalqalah sughra. Wala taqrabuz zina, nah itu panjang matnya adalah 5 harokat. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Innahu, na yang bertasydid itu adalah gunna, ditekan 2 sampai 3 harakat. Innahu kana fahisha. Ya, huruf yang terakhir ta marbuta. Ta marbuta itu dia dimatikan dan dirubah bentuk dan menjadi ha. Fahisha. Wasa itu kemudian dipanjangkan sebanyak 5 harakat. Wasa asabila. Ya, bi dan lam itu dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit dimengerti dan dipahami cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, bagi yang belum bisa membaca dalam bentuk bahasa Arab, silakan baca Latinnya di bawah. Bisa sambil dipahami, sambil dimengerti dan ditanyakan jika ada yang tidak dimengerti dan diketahui. Ya, kemudian dalam terjemahnya Allah menekankan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu perbuatan keji dan jalan yang teramat buruk. Ya, jadi dalam penekanan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Ya, mendekati zina saja kita dilarang, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena zina merupakan perbuatan yang amat keji dan termasuk jalan yang sangat buruk. Ya, termasuk dalam perbuatan yang sangat keji dan jalan yang teramat buruk adalah perbuatan zina merupakan perbuatan yang masuk kategori buah si malakama. Ya, ketika seseorang telah melakukan perbuatan zina, maka boleh jadi zina itu akan menjadi turun-temurun dalam kehidupan keluarganya. Ketika ia berzina, boleh jadi keluarganya pun berzina, orang tuanya pun berzina, atau mungkin adik-adik ataupun nanti anak keturunannya pun ikut berzina. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, zina merupakan perbuatan yang amat keji dan jalan yang teramat buruk. Selanjutnya, kita akan membaca Quran Surah An-Nur ayat kedua. Silakan diperhatikan kembali ayatnya. Kemudian yang belum bisa baca Quran sambil terus belajar ya, silakan jadikan patokan tulisan Latin di bawahnya. Baik, perhatikan bacaan yang 2 harokat, 5 harokat, tasydid, qalqalah dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Itulah tadi cara membaca Quran surah An-Nur ayat yang kedua sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, silakan dipelajari baik-baik, termaksud penyebutan huruf atau makhrajul hurufnya. Ya, di awal itu ada za ya, bedakan huruf za, kemudian huruf za, huruf sya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di Latinnya juga boleh dibaca bagi yang belum mengerti, dan saya selalu berdoa dan berharap agar kalian bisa berusaha belajar membaca Quran, karena inilah nanti yang akan kita bawa dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk terjemah dari Quran surah An-Nur ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah atau cambuklah mereka masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Ya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mencambuk bagi para pezina laki-laki dan pezina perempuan, masing-masing dari keduanya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kamu kepada mereka berdua atas perbuatan mereka, sehingga rasa belas kasihan itu membuat kamu tidak menjalankan hukum Allah. Ya, jadi tidak ada rasa belas kasihan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina. Maka hukuman yang paling pantas bagi mereka adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita dan memberikan ampunan kepada para pezina tersebut. Dan sekali lagi, orang-orang yang dicambuk itu adalah pezina yang belum menikah. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah, hukumannya adalah dirajam atau ditanam sampai leher di tempat umum, kemudian dilempar dengan batu-batuan kecil sampai ia meninggal dunia. Itu hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Baik, untuk materi kali ini cukup. Silakan dipelajari baik-baik cara membaca Al-Quran, Quran Surah Al-Isra 32 dan Quran Surah An-Nur ayat yang kedua. Inilah dalil-dalil kita terkait dengan pembahasan larangan pergaulan bebas dan zina. Masih banyak dalil lain, ya. Masih banyak hadis-hadis yang lain, ya. Tapi untuk sementara cukup ini yang kita pahami dulu. Dipelajari, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.